Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, selamat datang di Curhat Kampus. Nah, di sini adalah tempat di mana mahasiswa itu berbagi semua pengalaman mereka dari beberapa semester yang telah mereka alami. Entah itu dari mereka kebingungan ataupun bagaimana bahagianya mereka di setiap semester. Saya Ayu Rizkyawati selaku pembawa acara akan menemani kalian pada podcast kali ini, dan juga di sebelah saya tamu yang telah saya undang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Nurfahmi Ramadan, saya berasal dari Fakultas Teknik. Selanjutnya ada dua tamu lagi yang juga saya undang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jarwo Nabila, saya dari Fakultas Kedokteran. Halo semuanya, kenalin aku Laudia Cindari Setia, aku berasal dari FKI. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang e-learning, di mana e-learning itu sangat penting bagi universitas-universitas yang ada di Indonesia pada zaman modern ini. Terlebih mahasiswa dan juga dosen sudah 80% menggunakan handphone dan juga laptop. Nah, kalian pasti masih asing kan? Apa sih itu e-learning? Nah, lebih lanjutnya lagi kita bahas mengenai e-learning ini kepada 3 mahasiswa yang udah aku undang nih. Kita mulai pertama kali dari Kak Aldi ya. Jadi menurut saya waktu itu saya pernah membaca jurnal dari Pendidikan Sosiologi dan Humaniora. Sistem e-learning itu adalah sebuah aplikasi yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses segala urusan yang ada di kampus. Mulai dari absen, kemudian mengumpulkan tugas dan sebagainya. Jadi sistem e-learning itu adalah aplikasi modern yang memudahkan mahasiswa lah intinya, seperti itu. Oh, ternyata e-learning UNED ini juga berpengaruh besar terhadap mahasiswa-mahasiswa dan juga dosen ya. Betul sekali. Oke, karena e-learning UNED ini berpengaruh besar dan sangat penting, kita akan membahas lebih dalam mengenai apa yang ada di dalam e-learning UNED itu. Di mana yang ada di dalamnya adalah aplikasi yaitu SFS. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita tanya ke Kak Zahra nih, apa sih Kak itu SFS? Jadi, SFS atau kepanjangan dari Sister for Student adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Jember untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses berbagai layanan akademik dan informasi penting, seperti jadwal kuliah, nilai, pengumuman, serta memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dengan pihak universitas melalui aplikasi seluler. Betul sekali ya, apalagi ada tambahan nih dari aku. Di dalam universitas terdapat juga website atau disebut dengan SSO UNES, di mana di dalamnya terdapat MMP. Nah, MMP ini juga fungsinya untuk mengumpulkan tugas ataupun juga kita dapat mengakses materi yang akan kita bahas dari dosen. Betul sekali. Oke, ternyata di Universitas Jember itu sangat banyak ya, ada aplikasi SFS untuk memudahkan mahasiswa absen dan juga ada websitenya juga untuk mengumpulkan materi dan juga tugas yang mau mereka kerjakan. Oke, selanjutnya aku pengen tahu nih, gimana sih keadaan SFS UNED saat ini? Oke, jadi keadaan SFS saat ini itu menurut saya ya Kak, itu nggak jauh beda sih dari awal itu, karena saat saya awal masuk pendaftaran di Universitas Jember itu pengalaman yang saya dapat dari SFS ini kurang baik Kak, karena saya itu hampir gagal daftar KRS gara-gara sistemnya itu error begitu Kak. Oh iya, kemarin itu aku sempat buka Instagram UNED Today dan di sana itu ada permasalahan di mana HP iPhone dan juga Android itu berbeda. Jadi iPhone itu tidak bisa absen. Apakah itu benar ya? Benar sekali Kak, apalagi aku sebagai pengguna iOS terutama, aku tuh nggak bisa absen nih selama 3 hari. Jadi aku absennya seperti biasa, pinjam ke teman untuk absen.
Oh iya, untuk Kak Aldi sendiri itu gimana sih Kak? Apa sama dengan kalau dia, Kak Aldi itu pengguna iPhone yang tidak bisa absen atau pengguna Android? Nah, kalau saya sendiri itu, saya itu menggunakan HP Android. Nah, kalau HP Android sendiri itu lebih mudah ya Kak daripada HP iPhone. Misalnya seperti bisa absennya itu lebih mudah, terus aplikasinya itu kayak jarang error gitu. Tapi terkadang juga di HP Android itu juga terkendala oleh sinyal Kak. Biasanya sinyalnya itu kayak susah gitu. Oh, ternyata juga ada terkendala sinyal ya Kak. Menurut Kak Aldi sendiri itu, aku pengen tahu nih, terkendala sinyal itu hanya di bagian titik-titik tertentu atau memang banyak sekali yang sinyalnya itu tidak muncul di sekitar udara? Nah, kalau menurut saya sendiri itu biasanya di titik tertentu ya Kak. Biasanya itu seperti di parkiran, terus di gedung lantai 3 itu sinyalnya itu susah Kak. Mungkin karena jauh dari tower atau gimana gitu. Oke, jadi meskipun di lantai 3 itu dilakukan pembelajaran, sinyalnya tetap susah ya Kak? Iya Kak, betul sekali. Ya, aku pengen tahu juga nih menurut Kak Laudia dan juga Kak Janto, apakah sama seperti pengalaman Kak Aldi tadi yang terkendala sinyal namun hanya di titik-titik tertentu atau bagaimana? Mungkin bisa dari Kak Janto dulu. Oke, kalau pengalamanku ya agak berbeda ya dari Kak Aldi tadi gitu. Jadi kalau aku itu kadang absen tapi itu di SMS itu gak ke input daftar aku hadir aksinya itu ya. Jadi dikira saya itu sering alfa. Betul banget ya, gitu ya pengalaman gue. Oke, kalau misalkan tidak ke input terus alfa, apakah nanti laporan atau seperti apa? Oh ya, si UNES itu akan melakukan pemutihan gitu di akhir semester gitu. Oke, kalau Kak Lau sendiri nih Kak, pengalaman apa sih Kak yang Kak Lau punya? Nah, sesuai pengalaman aku ya, apalagi kalau waktu masih banyak maba-maba gitu atau awal-awal perkuliahan setelah liburan, itu mesti SMS pakai error. Dan juga kadang aku juga waktu mau masuk ke SMS itu sering lakukan sendiri, jadi susah untuk masuk. Ya. Oke, ternyata mereka berempat ini memiliki beberapa pengalaman yang berbeda-beda ya. Nah, mungkin dari ketiga mahasiswa ini ada pengalaman lain ini mengenai hal-hal yang mungkin kurang baik dari SMS ini. Nah, kita tanya ke Kak Aldi. Aku pengen tanya lebih lanjut nih ke Kak Aldi. Pengalaman apa sih yang mungkin kurang baik menurut Kak Aldi sendiri? Mungkin ada tambahan dari yang tadi. Oke, untuk tambahan dari saya itu ada 2 Kak. Yang pertama itu adalah susahnya sistem pada saat offline Kak. Jadi misal begini Kak, kalau dosen memberi suatu materi, kita itu harus mengaksesnya itu dengan cara online Kak. Kalau offline itu materi itu tidak bisa dibuka. Oke, jadi bisa disimpulkan memang setiap saat ketika kita ada di kampus kita harus menggunakan internet ya Kak? Betul sekali Kak. Oke, untuk yang kedua Kak? Untuk yang kedua adalah masalah tentang Zoom Kak. Jadi Zoom-nya itu terpisah dengan aplikasi SFS-nya tersebut Kak. Jadi mengambil banyak, menguras memori juga Kak. Oke, dan kemungkinan memang mahasiswa ini memorinya sedikit karena banyak foto dari tugas-tugas dan memang banyak dokumentasi lah gitu. Jadi diharuskan memang Zoom dan juga SFS ini menjadi satu ya Kak, begitu ya Kak, keinginan mahasiswa Universitas Jember ini. Nah, tadi kan Kak Aldi sudah menyebutkan 2 pengalaman yang mungkin kurang enak ya Kak. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ke kalian berdua, kan pastinya setiap mahasiswa itu memiliki pengalamannya masing-masing dan berbeda. Mungkin dari Kak Lau dulu ya, bisa disebutkan pengalaman apa sih yang mungkin tidak mengenakan? Nah, sesuai pengalamanku nih, kan aku sebagai pengguna iOS, apalagi memori itu tinggal dikit gitu loh, nggak cukup. Jadi aku menghapus aplikasi SMS. Kemudian setelah aku hapus, aku beberapa file gitu, sehingga memoriku udah cukup berkurang. Aku download aplikasi SMS lagi di Play Store, tetapi pas aku download tuh nggak muncul gitu aplikasi SMS-nya gitu. Mungkin memang harusnya dari sistem dari pusatnya itu harus sering diperbaiki ya. Benar. Oke, mungkin memang masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dari SMS ini.
Dan selanjutnya mungkin Kak Jara bisa nambahin Kak. Ya, jadi aku setuju sih sama Kakak Lam kalau SFS ini kurang optimal. Kenapa kurang optimal? Karena kayak SFS ini kurang apa ya, ada notifikasi gitu. Jadi dosen ini tiba-tiba mengubah jadwal perkuliahan gitu. Jadi nggak ada notif gitu di SF. Kita harus buka Telegramnya dia. Iya. Jadi notifnya tuh di Telegram benar. Iya. Aku pikir itu notifnya sudah satu paket sama satu aplikasi di SFS itu. Iya. Nggak input itu. Jadi memang kemungkinan ketika dosen mengubah jadwal secara dadakan, memang mahasiswa kadang masih di luar atau tidak memegang HP gitu ya. Jadi nulisnya seperti itu dan mungkin hal itulah yang tidak menyenangkan lah bagi mahasiswa. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kekurangan dari SFS. Nah, di lain sisi ada juga tentang kelebihannya loh. Jadi nggak muluk-muluk cuma soal kekurangannya aja. Nah, pasti kalian kepo kan, apa sih kelebihan dari SFS itu? Nah, pertama-tama kita mulai dari yang cewek-cewek terlebih dahulu nih. Nah, menurut kakak-kakak nih, apa sih kak kelebihannya? Tadi kan udah bahas kekurangan nih ya, sekarang aku tanya kelebihannya nih. Menurut kalian berdua, kita mulai dari siapa dulu nih? Dulu deh ya. Dulu ya. Nah, yang pertama nih kita bisa lihat jadwal, cuma lihat aja di SMS, jadi kita nggak usah perlu cari informasi lagi, dan di SMS itu sudah tertera gitu jadwal hari ini tuh apa gitu. Oh, jadi memang cocok ya kak untuk anak yang 24 jam mereka standby di HP ya? Nah, Oke, kalau menurut Kak Jara sendiri? Kalau aku ya, dari awal SFS diciptakan itu kan untuk memudahkan mahasiswa. Selain memudahkan mahasiswa, SFS ini juga memudahkan dosen untuk membagikan materi, tugas, dan sumber belajar. Jadi sama-sama lah memudahkan kita sebagai dosen, mahasiswa, dosen gitu ya. Oke, jadi memang dulu ketika SMA kita kan harus mencatat di buku lalu mencari gurunya gitu. Namun sekarang tidak usah susah-susah ya, kita tinggal menguploadnya di aplikasi SFS tersebut. aku mau nambahin kak, boleh kak? Nah, di SMP juga ini kita bisa loh untuk melihat transkrip nilai kita selama 1 semester. Jadi kita tuh bisa mendownload kartu transkrip nilai. Oh, jadi memang sangat memudahkan ya, dan tidak hanya negatifnya saja, tetapi positifnya ini sangat banyak juga untuk mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Kak Aldi nih. Nah, menurut Kak Aldi sendiri nih, selain apa yang telah tadi disampaikan oleh Kak Jaro dan Kak Laudia, apa sih Kak menurut Kak Aldi sisi positif dari SFS tersebut? Nah, menurut saya sendiri kelebihan dari SFS itu adalah kemudahan untuk absen ya kak. Untuk absen itu kita dulu kan waktu SMA itu harus manual ya, harus kayak angkat tangan, terus bilang hadir gitu kak. Nah, kalau di SFS sendiri kita hanya tinggal memencet presensi gitu kak. Jadi memang sudah ada di SFS, aplikasi SFS tersebut ya kak? Iya kak, tapi kalau mau absen itu kita juga harus berada di UNED kak. Oke, yang aku pengen tahu nih kak, gimana kalau misalkan kita ada di luar UNED nih, misalkan kita pulang kampung atau rumah kita ada jauh dari UNED, itu gimana sih cara absennya? Apa kita harus ke tempat universitas terlebih dahulu? Iya kak, betul sekali, kita itu harus ke universitas dahulu, karena kalau kita di luar UNED itu kita tidak bisa kedetek, itu wilayahnya itu terdeteksi di luar UNED, jadi kita itu harus berada di dalam UNED gitu. Oke, jadi memang ada sisi positif dan negatifnya juga ya kak, dan ini juga sangat berguna ya untuk mahasiswa ya, karena memang mahasiswa ini kan sudah tidak seperti kuliah lagi, mereka pun banyak dan dosen itu tidak mungkin harus mengabsen satu-satu, apalagi jika satu ruangan 50 orang dan juga lebih. Jadi ini sangat berfungsi dan bermanfaat untuk dosen. Nah, kita sudah berada di pertengahan dan kita sudah membahas tentang kelemahan dan juga kelebihan SFS yang ada di Universitas Jember tentunya. Tapi nggak afdol nih ya kak, kalau misalkan kita cuma membahas tentang kelebihan dan kekurangannya aja. Gimana kalau misalkan kita membahas tentang solusinya, sehingga dari solusi tersebut aplikasi SFS ini maupun websitenya itu bisa menjadi lebih baik, bisa di-upgrade terus-menerus oleh perusahaan. Dan hal ini juga dapat menunjang aktivitas mahasiswa, dosen, dan juga semua orang yang berkaitan dengan Universitas Jember. Oke, untuk solusinya kita mulai dari Kak Aldi terlebih dahulu ya. Menurut Kak Aldi, solusi apa nih yang harus diberikan untuk menunjang optimalisasi tentang aplikasi SFS ini?
Nah, menurut saya sendiri itu solusi untuk aplikasi ini adalah mengembangkan sistemnya secara offline, Kak. Kan SFS ini sistemnya itu sudah Moodle ya, Kak. Nah, di sistem Moodle itu sebenarnya itu bisa dibuat untuk offline, Kak. Seperti contohnya kayak tugasnya itu bisa di-download gitu, Kak. Tugas-tugas videonya juga bisa di-download gitu, Kak. Jadi kan bisa lebih mempermudah mahasiswa untuk mengaksesnya. Nah, tadi sudah dibahas oleh Kak Aldi solusi mengenai SFS Universitas Jember agar SFS ini optimal untuk mahasiswa dan juga dosennya. Sekarang aku beralih ke kakak-kakak Jahro dan juga Kak Laudia nih. Menurut kalian berdua, selain dari apa yang Kak Aldi katakan, solusi apa yang bisa mengoptimalisasikan SFS yang ada di Universitas Jember? Mungkin seperti yang udah disinggung dari Kak Zara sebelumnya, karena notifikasinya hanya muncul di Telegram, mungkin lebih baiknya diadakan langsung di SFS tersebut. Apalagi juga mungkin untuk tambahan adanya notifikasi sebelum berakhirnya jam mata kuliah terakhir gitu, biar tidak absen gitu. Jadi memang harus dari SFS-nya ada notifikasi ya sendiri. Kalau dari Kak Jahro sendiri bagaimana, Kak? Kalau saya mulai dari awal itu sebenarnya SFS harus ada ngasih penyuluhan gitu ya ke mahasiswa baru gitu. Jadi kalau misal kita ada kendala kayak hampir gagal KRS gitu, kita harus menghubungi siapa dulu nih gitu, dan harus ada pembentukan helpdesk untuk khusus menangani aplikasi SFS tersebut gitu. Jadi memang harus ada kelompok yang memang harus menangani hal tersebut ya, jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya. Oke, mungkin jadi dari solusi mereka berdua dan juga sekaligus solusi Kak Aldi tadi bisa disimpulkan memang SFS ini membutuhkan kelompok yang bisa memperbaiki dan juga beberapa hal yang mereka sebutkan tadi. Di sini kita sudah berada di penghujung acara podcast ini. Nah, di mana kita sudah membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan juga solusi yang bisa mengoptimalkan sistem UNED sendiri. Nah, di mana mungkin podcast kita ini bisa berguna ya untuk mahasiswa, dosen, dan juga semua orang yang ada di Universitas Jember ini. Nah, saya berterima kasih nih ke Kak Laudia, Kak Jahro, dan juga Kak Aldi karena sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk bisa berada di podcast ini. Sama kita juga berterima kasih karena kita dapat dikasih Sharing-sharing ya. permasalahan. Terima kasih sangat. Oke, jadi memang ini sangat berguna ya saran-saran dan juga pengalaman dari mereka. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih juga Kak. Terima kasih teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast Curhat Kampus pada hari ini. Semoga kalian berbahagia selalu di sana. Saya Ayu Rizkyawati sebagai host dari podcast Curhat Kampus kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.